Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kade Wijaya Kusumayasa dengan NIM 2005541065. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan bagaimana cara penggunaan Open File Dialog pada VB.NET. Di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Visual Basic 2022. Jadi pertama-tama itu eh, saya ingin menambahkan label, kemudian list box, kemudian button, dan Open File Dialog. Open File Dialog akan terlihat di bagian bawah sini, jadi dia tidak terdapat di dalam form. Kemudian ini saya ganti teksnya menjadi history. Mungkin agar lebih terlihat saya ukuran fontnya saya lebih besarkan. Kemudian pada bagian button ini saya ganti jadi open. Ukuran fontnya biasa saya besarkan. Nah, sudah jadi desainnya. Sekarang tinggal mulai untuk codingannya. Pertama-tama kita double klik yang bagian open. Kemudian di sini eh, saya langsung coding menggunakan if else ya. Misalnya if open file dialog satu show dialog. Nah, ini sederhananya. Saat saya running, dan saya di sini klik open, maka kita bisa lihat di sini seluruh file bisa terlihat ya. Ada file Word, Excel, ada ini RAR, ada PowerPoint, semuanya bisa. Misalnya saya klik nih, sudah terlihat alamat filenya. Kemudian saya klik lagi yang lain, misalnya. Nah, di sini historinya di list box-nya langsung ditambahkan alamat daripada file yang saya pencet. Terus saya klik. Kemudian di sini kan saya hanya bisa memilih satu file. Di sini saya tidak bisa memilih lebih dari satu file. Bagaimana cara agar kita bisa memilih lebih dari satu file? Caranya itu seperti ini. Di codingannya itu kita menggunakan perulangan for next ya. Jadi for x sama dengan 0 to open file dialog file names dot count min 1. Ya, ini file names. Di sini x, kemudian next. Nah, sekarang ini, oh ya, saya lupa. Setelah codingannya jadi itu kita yang paling penting itu ini di bagian open file dialog ini yang multi select by default dia tuh false, kita ganti menjadi true. Nah, kemudian codingannya seperti ini. Kita menggunakan perulangan for next dan juga ini countnya min 1 agar program tidak error. Nah, saat ini kita sudah bisa memilih lebih dari satu file. Nah,
Jadi seluruh file yang kita klik itu akan langsung masuk ke list box-nya. Tapi di sini kan jenis filenya itu bermacam-macam, ada file Word, Excel, ini ada PNG dan sebagainya. Jika kita hanya ingin melihat satu jenis file itu, caranya mudah, tinggal menambahkan filter. Kita bisa menambahkan filter langsung dari sini, filter ini, dan juga kita bisa menambahkannya melalui codingan. Misalnya melalui codingan itu contohnya seperti ini. Filter sama dengan misalnya file, kan ini seluruh file, all file, all file. Nah, kemudian kita juga ingin mencari misalnya MP4, MP4 file, MP4 itu MP4, kemudian misalnya MKV, misalnya PDF, misalnya seperti ini. Nah, saat kita running, nah ini filternya all file, ada MP4 file, ada MKV, ada PDF. Misalnya ini PDF. Nah, jadi yang bisa terlihat ini hanyalah file-file PDF. Kemudian bila kita menggantinya menjadi MP4, ini tidak ada video. Nah, ini ada dua file MP4. Kemudian di sini ada file-file MP4 lainnya. Kemudian bila kita menjadi MKV, ini file video. Nah, ini dia file-file MKV yang bisa terlihat. Mungkin sekian cara penggunaan Open File Dialog, menggunakan filter, multi-select, dan file names pada VB.NET. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadek Wijaya Kusumayasa dengan NIM 2005541065. Di sini saya ingin mempresentasikan bagaimana cara launch executable file dari directory. Di sini saya menggunakan Visual Basic 2022. Jadi pertama-tama kita tambahkan label, kemudian list box, kemudian button, kemudian open file dialog. Ini history file executable yang kita jalankan. Nah, di sini button ini untuk open ya, atau launch-nya. Kemudian sudah selesai desainnya, kita tinggal mulai langsung coding. Nah, kita di sini hanya akan menampilkan file .exe atau executable. Jadi pertama menggunakan filter, open file dialog 1 filter sama dengan
Kemudian if open file dialog 1 show dialog. Nah, di sini codingannya sudah selesai. Jadi di sini kita menggunakan filter agar file.exe aja yang terlihat. Kemudian nanti saat kita sudah mengkliknya dia akan menambahkan ke list box 1. Jadi dia terlihat historinya kita membuka apa saja sebelumnya. Dan ini untuk membuka file exe-nya kita perlukan codingan seperti ini, system.diagnostic.process.start, kemudian open file dialog 1.filename. Coba kita running. Nah, ini kita akan mencari programnya. Misalnya nih dari desktop kita ingin membuka PES-nya, Play Football PES 2021 ini. Kita open. Di sini sudah terlihat historinya kita membuka PES. Nah, ini game PES-nya sudah terbuka. Kemudian kita akan membuka game yang lain, misalnya Valorant. Di sini juga sudah ada tercantum di story. Ini game Valorant-nya sudah terbuka. Selain juga kita bisa mencarinya di program file x86 ini. Misalnya saya ingin buka IDM terbuka, sudah bisa terbuka juga. Kemudian yang terakhir itu mungkin Steam ya. Steam. Nah, Steamnya juga sudah terlihat di story. Nah, ini dia aplikasinya sudah terbuka. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadek Wijaya Kusumayasa dengan NIM 2005541065. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuka atau menampilkan PDF pada VB.NET. Pertama-tama itu eh, kita harus masukkan toolbox Adobe PDF Reader-nya. Caranya itu klik kanan pada toolbox, kemudian choose item. Nah, setelah itu cari COM komponen. Secara default ini harusnya tidak tercentang ya. Jadi caranya itu choose item, COM komponen, lalu centang Adobe PDF Reader, kemudian klik OK. Setelah itu kita sudah bisa mulai desain formnya. Pertama saya tambahkan button, kemudian saya ganti teksnya. Di sini saya ganti menjadi Open PDF file. Open PDF file, kemudian fontnya saya ganti juga. Kemudian setelah itu open file dialog, kita butuhkan open file dialog. Nah, dan yang terakhir itu Adobe PDF Reader. Di bagian toolbox kalian scroll aja, cari tulisan Adobe PDF Reader. Setelah kalian centang di bagian choose item. Nah, kemudian
ini sudah selesai ya bagian desainnya. Kemudian klik 2 kali pada button 1 atau pada di sini nih bagian open PDF file. Nah, setelah itu di sini kan kita hanya ingin menampilkan file PDF. Jadi di sini saya menggunakan filter pada open file dialog 1, filter, file bintang.pdf. Nah, filternya sudah jadi. Kemudian seperti pada video-video sebelumnya, nah, kemudian yang terakhir itu bagian PDF ini namanya AX Acro PDF 1. Dan Acro PDF 1 source sama dengan open file dialog 1 file name. Nah, ini codingannya sudah jadi ya. Coba saya running. Nah, ini sudah bisa menampilkan PDF ya. Di sini tugas arsitektur komputer dan sistem operasi saya sudah terlihat. Nah, kemudian kita coba ke file PDF yang lain. Nah, ini juga sudah terlihat file PDF-nya. Ya, kita stop running. Mungkin sekian video penjelasan dari saya tentang bagaimana cara membuka atau menampilkan file PDF pada VB.NET. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Cek. Selamat pagi, saya Dinas Tega. NIM 200554173 akan membahas bagaimana cara kita mengembed atau menggabungkan atau bisa dikatakan dapat menjalankan YouTube pada aplikasi Visual Basic yang kita buat. Di sini saya setelah membuat project Visual Basic, lanjut bagaimana caranya, yaitu kita ke bagian toolbox, kita cari web browser, dan pada bagian properties web browser tersebut ada bagian yang namanya URL. Di sini kita menaruh yaitu link video YouTube kita yang ingin kita play, dan kita coba start. Maka di sini akan langsung jalan yaitu video YouTube link yang kita copy tadi. Sekian dari pembahasan video saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Esther Nunutasihana, NIM 20055410080. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan Visual Basic tutorial kepada teman-teman sekalian tentang cara membuat Windows Media Player di Visual Basic Net. Nah, jadi pastikan teman-teman sudah mendownload dan membuka aplikasi Visual Studio-nya. Nah, di sini saya memakai aplikasi Visual Studio 2022 dan ini adalah tampilannya. Oke, jadi teman-teman langsung saja kita mulai. Di sini teman-teman klik create a new project ya untuk membuat project baru ya, seperti ini, klik.
Oke, lalu akan tampil seperti ini ya, create a new project. Nah, di sini teman-teman pilih dia Windows Forms App Net Framework. Ya, jadi harus ada Net Framework-nya ya. Seperti ini. Nah, kalau di sebelah kiri sini ya, dia belum ada. Nah, teman-teman silahkan teman-teman cari di sini Windows Forms App Net Framework. Seperti itu ya. Oke, langsung saja di sini saya klik next. Oke, lalu teman-teman kasih nama project yang teman-teman inginkan ya. Jadi karena di sini saya tadi ingin membagikan tutorial kepada teman-teman tentang cara membuat atau menggunakan Windows Media Player di Visual Basic Net, maka di sini saya projectnya tentang itu ya, Windows Media Player dan MP3. Nah, saya nanti akan sekaligus juga membuat untuk MP3-nya. Karena saya rencananya akan membuat di program yang sama seperti itu. Tetapi nanti akan saya buatkan video yang berbeda. Atau video selanjutnya setelah video tersebut. Oke. Setelah itu seperti ini teman-teman silakan pilih nanti file yang teman-teman ingin simpan nanti di mana. Ya karena saya sudah memilih di sini untuk filenya. Kemudian untuk frameworknya, nah teman-teman juga bisa memilih ya di sini mau net framework berapa. Tapi sekali lagi teman-teman juga sesuaikan dengan Windows Media Player dan versinya juga ya. Jadi disesuaikan juga dengan spesifikasinya seperti itu ya. Nah, oke, saya di sini sudah memilih yang 4.8 ya, seperti ini Net Framework 4.8. Setelah itu, setelah semua selesai, teman-teman langsung aja klik create. Oke. Oke, teman-teman tunggu beberapa saat ya. Oke, tunggu sebentar saja. Oke. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, di sini sudah keluar ya tampilannya. Seperti ini. Nah, di sini kita akan memakai Windows Media Player ya, seperti tadi yang saya bilang di awal. Nah, jadi di toolbox, di bagian toolbox nih pertama-tama teman-teman harus memasukkan di sini ya, memasukkan Windows Media Player-nya ke dalam toolbox ini biar bisa dipakai gitu. Oke, jadi di sembarang sini ya, di toolbox ya, terserah teman-teman mau klik di mana saja. Pokoknya di bagian toolbox ini teman-teman klik kanan, lalu teman-teman pilih choose items. Oke, seperti ini. Nanti akan ada tampilan choose toolbox items. Nah, setelah itu teman-teman pilih di bagian components. Klik di sini. Oke, lalu seperti ini. Kemudian teman-teman scroll ke bawah dan cari Windows Media Player. Nah, di sini sudah ada. Oke. Nah, tetapi kalau dari teman-teman belum ada mendownload, maka di sini tidak akan tampil. Jadi, pastikan juga teman-teman sudah mendownload aplikasi Windows Media Player. Oke. Setelah itu, ya di sini teman-teman centang saja ya. Jadi kalau di sini belum tercentang atau masih kosong gitu ya, teman-teman centang saja, lalu klik OK ya, seperti itu. Oke, kemudian di bagian search toolbox, teman-teman search saja tadi Windows Media Player. Seperti ini ya, sudah dapat. Nah, kemudian teman-teman drag ke arah formnya. Oke, tunggu beberapa saat karena memerlukan proses juga ya. Oke, lalu teman-teman di sini langsung buat saja seperti itu ya. Sesuai keinginan teman-teman, posisinya di mana gitu ya. Sesuai dengan keinginan teman-teman saja. Nah, di sini nantinya saya juga akan membuat beberapa fungsi ya. Salah satunya adalah fungsi untuk menyematkan file video atau MP4 yang saya atau teman-teman inginkan ya. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan button ya sebagai pengaturan untuk menjalankan video di Windows Media Player ini. Nah, kemudian ya di sini ya teman-teman klik saja di sini button yang drag button yang ada di toolbox ini ke dalam
ke bagian formnya. Lalu teman-teman di sini susun saja sesuai keinginan teman-teman. Nah, jadi saya akan membuat 4 button ya. Nah, di sini saya akan ubah dulu nama dari button satunya ya menjadi choose files ya. Choose file ya. Oke, jadi di sini saya mengganti nama dari button 1. Oke, teman-teman scroll ke bawah, ganti saja sesuai dengan keinginan teman-teman. Saya di sini ganti menjadi choose file gitu ya. Choose file. Oke, seperti ini. Lalu teman-teman sesuaikan saja ukurannya ya seperti itu. Nah, lalu saya juga akan membuat beberapa lagi, tiga lagi ya. Sebentar. Oke, lalu di sini saya akan ubah. Sebentar, saya susun sebentar. Nah, teman-teman juga bisa menyusunnya ya sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke. Nah, di sini saya mengganti button 2 namanya dengan nama play ya, play. Oke. Kemudian di button 3 saya ubah namanya di sini menjadi pause. Oke, kemudian di sini saya akan ubah namanya menjadi stop. Oke, yap seperti ini. Setelah itu, oke ya teman-teman susun saja serapih mungkin ya. Yap, bebas seperti ini. Oke, lalu teman-teman langsung aja untuk membuat ininya ya, codingannya aja ya. Oke, seperti ini. Sebentar ya. Oke. Seperti ini ya. Teman-teman juga bisa mempercantik ya belakangan. Jadi kita fokus dulu untuk membuat codingan dari button tersebut ya. Dari keempat button tersebut. Oke, jadi langsung saja untuk membuat codingannya ya awal-awal untuk choose file ini ya. Choose file ini teman-teman membutuhkan toolbox yang namanya open file dialog ya. Di search di sini open file dialog, kemudian drag ke arah form. Oke. Nah, di sini sudah ada tulisan open file dialog 1. Oke. Nah, setelah itu langsung saja kita untuk membuat codingan dari setiap button. Pertama, kita langsung buat untuk choose file ya. Seperti ini. Oke, nah sesuai dengan namanya ya choose file. Jadi ini kita membuat codingan agar nanti kita bisa memilih file yang akan kita masukkan ke Windows Media Player, yaitu file videonya ya. Oke, setelah itu di sini ya, untuk codingannya teman-teman ketik di sini if dalam kurung open file dialog. Nah, open file dialog. Nah, open file dialog 1 ya, jangan lupa. Karena di sini yang kita pakai yang di sini kan namanya open file dialog 1. Oke, seperti itu. Lalu titik ya, show dialog. Oke, seperti ini. Kemudian sama dengan dialog result. Seperti ini. Oke. Titik oke. Ya, seperti ini. Lalu setelah itu sudah seperti ini ya. Klik tombol enter ya di keyboard. Nah, lalu lanjutkan lagi dengan kita memasukkan nama dari Windows Media Player-nya. Jadi di sini namanya adalah bisa dilihat di sini di bagian properties yaitu AX Windows Media Player 1 ya. Maka itu yang kita ketik di sini. AX Windows Media Player 1, klik oke. Kemudian titik URL sama dengan open file dialog 1 sama kayak tadi ya, seperti ini. Titik file name. Oke, titik file name. Oke, di sini sudah ada.
Lalu teman-teman di sini sudah kita bisa lihat ya, no issues found, yang artinya tidak ditemukan error untuk codingan ini. Nah, lalu kita langsung saja untuk melanjutkan ke button yang kedua, yaitu button play. Nah, di sini ketik ya nama dari Windows Media Player tadi, yang ini ya, AX Windows Media Player 1 ya. Di sini kita kopikan ya, kita pastekan di sini. Lalu ketik di sini titik CTL controls seperti itu. Lalu titik play, oke. Play dalam kurung tutup kurung. Oke, di sini ini adalah codingan untuk yang play ya, sesuai namanya. Oke, kemudian sudah selesai seperti ini, kita pilih lagi untuk button ketiga yaitu pause. Oke, kita pastekan lagi sama namanya. Kemudian titik CTR control sama ya, CTL controls. Kemudian titik ya, titik tadi pause ya, pause. Mana pause? Oke, lalu seperti ini, oke. Kemudian untuk button 3 selesai, lalu kita langsung ke button 4 yang terakhir, button stop. Sama juga titik CTL controls. Oke, seperti ini. Lalu titik stop. Stop, kemudian buka kurung tutup kurung. Nah, seperti ini ya. Oke, codingannya sudah jadi ya. Jadi seperti ini. Kita bisa lihat di sini no issues found ya, artinya tidak ditemukan keeroran, yang artinya file tersebut bisa kita langsung jalankan. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini ada tulisan scaling. Oke, sebentar ya, saya perbaiki dulu. Bentar. Save ya. Oke, tunggu beberapa saat ya. Oke, kita tunggu beberapa saat saja. Oke, sebentar. Saya perbaiki dulu ininya ya. Oke. Oke, sebentar seperti ini ya. Oke, kita rapikan dulu. Tadi sedikit berubah ya setelah saya pencet auto scaling tadi, yang scaling. Restart scaling ya. Jadi sedikit berubah ini. Bagian-bagiannya ini agak teracak tadi seperti itu. Sedikit saya rapikan sebentar biar agak kelihatan enak ya. Nah, ini tadi saya warnanya ini apa tadi? Tadi nggak ada warna ya. Oke, nggak apa-apa, biarkan seperti ini saja. Kita coba runningkan saja ya langsung. Oke, di sini untuk codingannya apakah tadi terubah juga? Kita lihat sebentar untuk codingannya. Oke, codingannya aman ya, tidak ada yang berubah ya. Jadi langsung kita pilih saja, pilih untuk runningkan programnya. Kita klik start debugging. Oke, sebentar, kita tunggu beberapa saat saja ya. Kemudian sudah tampil sepertinya. Jadi lalu di sini teman-teman klik saja langsung choose file. Choose file. Nah, lalu teman-teman pilih file yang teman-teman inginkan. Ya, di sini saya ada video MP4 file ya. File MP4 The Lion King official trailer ini ya.
langsung klik aja open. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa di sini mengkecilkan volumenya gitu ya, segini. Not fair. Gedein gitu ya. Is it, my little Semakin friend? kanan dia semakin gede. While some are born Nah, to di feast, sini teman-teman others bisa spend their lives in the pause dark. ya. Pause videonya. Lalu untuk dijalankan lagi klik play. Nah, seperti itu. Pause, play ya. Nah, terus teman-teman Begging juga for bisa di scraps. sini klik stop. Jadi misalkan saya play dulu ya. Play, lalu saya klik stop. Nah, maka videonya berhenti langsung gitu ya. Jadi sesimpel itu juga. Oke, teman-teman nanti juga bisa memilih file yang lain ya, apapun yang berbentuk video seperti ini. Oke, lalu seperti itu ya. Untuk di sini nanti teman-teman juga bisa ubah sesuai keinginan teman-teman. Misalkan untuk warnanya, akan saya bikin di sini warnanya apa ya tadi ya. Enaknya kayaknya ini aja ya. Medium. Ini aja medium aquamarine. Oke. Sini sama. Oke, pilih juga sama. Medium. Oke, seperti ini. Pilih warnanya ya untuk mempercantik aja, sesuai keinginan teman-teman juga ya. Oke. Yap, seperti ini. Nah, untuk background colornya saya pilih lavender aja kayaknya deh. Warna biru. Biru dia lavender aja ya. Oke, seperti ini. Coba kita klik kanan lagi ya. Oh, dia tidak mau berubah ini ya. Kayaknya ada masalah. Yang tadi itu tidak mau berubah. Tapi nggak apa-apa, itu hanya sekedar aja. Yang penting tadi sudah bisa ya, sudah bisa dirunningkan filenya. Oke, kita coba aja lagi. Ini sepertinya ada kendala pada saat loading formnya ya. Jadi nggak apa-apa. Nah, di sini teman-teman coba lagi kita untuk video lainnya apakah bisa juga gitu ya. Klik choose file, lalu misalkan saya mau pilih ini ya, Doctor Strange. Nah, ini bisa juga. Every night, Oke, bisa kita klik pause, lalu klik I ini lagi. dream the same dream. Seperti itu sudah bisa sih. Oke, jadi sudah mau running ya. Oke, jadi begitulah tutorial untuk menggunakan Windows Media Player ini di Visual Basic Net. Jadi untuk lain-lainnya teman-teman juga bisa improve lagi untuk formnya ya, dan untuk codingannya juga. Kemudian untuk tampilan dan warnanya juga bisa teman-teman percantik lagi sesuai dengan keinginan teman-teman nanti. Oke. Jadi demikianlah tutorial dari saya. Semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Esther Tasihana, NIM 2005541080. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan Visual Basic tutorial pada teman-teman sekalian tentang cara membuat MP3 media player di Visual Basic Net ya. Oke, jadi pastikan teman-teman sudah mendownload ya aplikasi Visual Studio-nya. Nah, di sini saya mendownload aplikasi Visual Studio 2022 dan langkah-langkah dari awal membuka aplikasi sudah saya
lampirkan juga, sudah saya videokan juga di video sebelumnya, yaitu tentang membuat Windows Media Player yang tadi ya. Nah, ini adalah kelanjutannya, dan di sini saya memakai program yang sama, ya, program sama yang dari video sebelumnya. Oke, tetapi di sini bedanya saya akan menyematkan ya di sini file MP3 ya. Jadi kita langsung saja ke sini ya. Oke, di sini nanti saya akan menambahkan button sebagai apa namanya? Tambahan untuk membuat ininya untuk MP3, pengaturan MP3 ya. Oke, saya perbesar sedikit saja. Oke. Yap, seperti ini. Nah, di sini. Nah, di sini saya ganti ya namanya menjadi choose playlist ya, choose playlist saja. Choose playlist. Oke, seperti ini. Nah, lalu saya juga akan menyematkan di sini ada toolbox yang namanya listbox ya. Jadi listbox ini nanti akan melist ya file MP3 kemudian pada saat diklik nanti filenya maka akan langsung terputar gitu ya. Seperti itu cara kerjanya gitu ya. Nah, langsung saja di sini ya. Untuk membuat codingannya, kita langsung membuat saja codingannya. Oke. Jadi di sini di bagian toolbox, nah sama seperti yang video sebelumnya itu tentang Windows Media Player. Kan bedanya yang tadi video sebelumnya itu tentang video, ya, jadi kita menjalankan video dari Windows Media Player ini. Nah, tetapi ya di sini kita menjalankan file MP3 ya, misalkan bisa berupa musik dan lain-lain gitu ya. Oke. Nah, di sini kita juga membutuhkan open file dialog. Nah, kemudian drag saja ke formnya. Oke. Open file dialog 2 ya, kita tambahkan di sini. Kemudian langsung saja kita ke buttonnya ya untuk membuat codingannya. Oke, di choose playlist kita klik 2 kali atau double klik. Oke, maka tampil seperti ini langsung. Nah, di sini ketik di atasnya ini ya. Di atasnya dim ini untuk mendeklarasikan path dan file names-nya ya, untuk nanti biar kita bisa menambahkan atau menyematkan file MP3-nya gitu ya. Ketik dim paths as string. Oke, seperti ini. Kemudian dalam kurung, tutup kurung. Lalu klik tombol enter, lalu ketik lagi di sini dim file names as string juga sama ya, string. Oke, kemudian ya sama dalam kurung tutup kurung juga. Nah, kemudian di bagian button 5 ini ya. Di sini ketik codingannya sebenarnya hampir-hampir mirip gitu ya dengan yang Windows Media Player, dengan yang di atas sini. Mirip sebenarnya. If ya, kemudian dalam kurung open file dialog 2 ya. Open file dialog 2 gitu ya. Kemudian titik show dialog sama dengan dialog result. Oke, titik OK seperti ini. Lalu ini kan ada then ya. Oke, then. Nah, terus klik lagi tombol enter, lalu di bawahnya kita ketik file names. Nah, ini untuk kita mendeklarasikan ininya, file names-nya sebagai open file dialog titik save file names ya, sama dengan open
file dialog to, ya kita jangan lupa, open file dialog to, titik, save file names. Oke, lalu klik tombol enter lagi, di bawahnya kita ketik lagi paths, karena di sini string, maka di sini juga string, ya. Oke, paths sama dengan open file dialog to, titik, file name, file names. Oke, seperti ini. Lalu klik tombol enter lagi, di bawahnya kita ketik for i as integer, seperti ini, sama dengan no to file names, yap, titik length, oke, spasi min 1. Oke, kemudian kita klik tombol enter lagi, lalu di bawahnya kita klik list box 1, ya, titik items, titik add, dalam kurung file names, seperti ini, ya. Lalu dalam kurung lagi i, oke, seperti ini. Oke. Nah, sudah seperti ini, ya. Kita bisa lihat di sini no issues found, yang artinya tidak ditemukan keeroran di sini. Oke. Lalu kita juga akan membuat program atau codingan untuk list box-nya. Jadi di bagian list box klik 2 kali. Lalu di sini teman-teman ketik AX Windows Media Player, sama yang kayak tadi namanya, titik URL sama dengan paths, ya, dalam kurung listbox 1, titik selected index. Oke, seperti ini. Yap, sudah selesai. Jadi seperti ini codingannya, ya, untuk MP3. Nah, selanjutnya kita langsung bisa menjalankan programnya, karena di sini tertulis no issues found, artinya tidak ditemukan error. Nah, kita bisa langsung klik debug dan start debugging. Kita runningkan programnya. Oke, tunggu beberapa saat. Oke, ini adalah tampilannya, ya. Sudah mau dia. Nah, oke, di sini langsung saja teman-teman klik choose playlist. Nah, lalu teman-teman di sini pilih file MP3 yang teman-teman inginkan. Misalkan saya pilih di sini lagu ini, ya, David Guetta and Justin Bieber. Oke, saya klik. Oke. No limit in the sky that I won't fly for you. Bisa langsung ke play. Teman-teman juga bisa No amount of tears in my eyes that I won't cry for you. Oh no. With every breath that I take, I want you to share that air with me. There's no promise that I won't keep. Seperti ini, ya, teman-teman bisa juga pause. Klik pause. Oke. Itu, ya, teman-teman juga bisa klik play lagi. Klik pause lagi, ya, untuk memberhentikan filenya berjalan. Nah, kemudian sekarang kita play. Nah, kita bisa klik stop untuk memberhentikan file berjalan. Oke, seperti itu, ya. Jadi sudah bisa. Nah, teman-teman bisa juga nanti untuk untuk file-file lain, ya. Misalkan teman-teman pilih file apa yang teman-teman inginkan. Jadi sejauh ini sudah bisa work, ya. Oke. Sudah bisa jalan programnya.
kayak seperti ini. Nanti teman-teman juga bisa memperindah dan mempercantik tampilannya ya, sesuai dengan keinginan teman-teman. Tapi ini adalah tutorial singkatnya saja ya. Jadi demikianlah tutorial dari saya, semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.